Okay, let's move to adjective clause. You can open page 64. Bedanya apa sih, Miss, adjective clause dengan adverbial clause? Kalau adverbial clause itu clause-nya tuh tinggal didempetin aja tuh, tinggal disejajarin saja. Maksudnya apa? Jadi kayak batu bata, kalian satu kalimat konektor, satu klausa konektor, satu klausa konektor, satu klausa konektor. Jadi disejajarin saja. Tapi kalau adjektif berbeda, karena fungsi adjektif adalah menjelaskan kata benda. Jadi adjective clause ini pasti nempel ke kata benda. Maksudnya apa sih? Oke, sebelum maksudnya apa, I will explain about the konektornya, atau biasa disebut dengan relative pronoun. Tadi kan konektornya macam-macam ya, adverb tuh. Nah, ini juga macam-macam karena dia menjelaskan tentang benda, jadi konektornya lebih sedikit. Penggunaan konektor who ketika dia menjelaskan untuk menjelaskan manusia atau orang sebagai subjek. Sedangkan whom itu untuk manusia atau seorang dan menjelaskan sebagai objek. Kemudian ada which, itu menjelaskan benda, mau subjek mau objek sama. That itu menjelaskan untuk orang dan benda, mau sebagai subjek atau objek, terserah kalian. Kemudian when sama were itu lebih ke when sama were kita skip ya. Why juga skip, kenapa? Karena itu mirip-mirip kayak adverbial clause. Kemudian sama was yang terakhir, was itu menjelaskan benda yang dimiliki atau kepemilikan. I will share you this example of those penggunaan. Saya akan men-share penggunaan konektor masing-masing konektor. Oke, contoh yang pertama ada the woman looks happy, itu adalah kalimat utamanya. Kemudian yang kedua, she is wearing a blue shirt. Oke, kira-kira mana yang memiliki, ada nggak kata atau kalimat atau kata yang memiliki meaning yang sama? Ada, the woman and she. Mereka sama-sama mereka merujuk pada orang yang sama. Jadi digabungnya gini. Bukan the woman look happy who is wearing a blue shirt. No, tapi merujuknya pada kalimat yang sama. The woman yang mana? Itu loh orang yang wanita yang menggunakan baju biru, terlihat bahagia. The woman looks happy. Jadi nempelnya ke the woman's. Next, contoh yang kedua, the glass contains milk. She put the glass on the table. Mana yang sama? That's right, the glass. Yang sama itu the glassnya. Itu jatuh. Jatuh. The glass and the glass, maka yang digabung adalah gelasnya. Gelasnya itu akan pindah, maka konektornya akan di sini nih, twing, sama kayak the woman yang sama kan, konektornya akan di sini, twing. Okay, next, yes, the glass that she put on the table containing milk. Lihat, kita pay attention to this sentence kedua, dia sebagai objek ya. Next, contoh yang ketiga, ada kata I saw the man. First sentence-nya I saw the man. Yang keduanya he wears a black cap. Kira-kira yang sama yang mana? Yes, the man sama he memiliki makna yang sama. Maka konektornya harus ngikutin di sini. Bukan di depan the man, tapi di belakang kalimat atau kata yang ingin dia jelaskan. I saw the man who wore a black cap. I saw the man who wore a black cap. Okay. Next, he wears a black cap. Kalimatnya dirubah. I saw the man's. Maka yang miripnya masih sama ya, he sama the man's. Karena kalimat utamanya yang ini, maka ini yang akan diperlebar. Di sini konektornya nih. Kalau yang ini kan kalimat utamanya yang ini, maka konektornya di sini. Jadi seperti apa kalimatnya? He
Whom, dia yang mana? Whom I saw wear a black cap. Loh, Miss, di sini kok pakai whom? Kok ini pakai who? Padahal sama-sama dia laki-laki. Oke, lihat second sentences-nya. Masing-masing lihat ininya. He, dia sebagai apa? Dia sebagai subject. Maka dia pakai who. Yang kedua, lihat. Dia sebagai apa? The man-nya sebagai objek. Maka dia makainya whom. Karena subjek. Kalimat keduanya sebagai objek. Ya, yang ini juga sebagai objek karena dia benda tidak berubah. Tapi kalau ini karena dia manusia, dia berubah dari who ke whom. Contoh selanjutnya, I talked to her. Ya, John met her. I talked to her. Kata yang sama adalah her. Maka penjelasannya akan dihinci. Her yang mana? Ya, dia sebagai apa? Objek. Kalau sebagai objek dia pakai who atau whom? Jelas makanya whom. I talked to her whom John met. Next, ini mah mirip ya. Oke. Yang terakhir tentang kepemilikan. The woman called police. Her motorcycle was stolen. Kira-kira mana yang sama? The woman kan, sama her kan, sama-sama wanita kan. Tapi di sini her-nya itu sebagai kepemilikan. Maka kalimatnya menggunakan whose. The woman whose motorcycle was stolen. Wanita yang, whose itu yang, motornya dicuri menelpon polisi. Oke. Ada pertanyaan, Miss, yang ini, yang pertama, ini ada konektor, tapi nggak ada subjeknya, Miss. Sedangkan ini ada konektor dan ada subjeknya. Ini juga ada, ini juga nggak ada subjeknya. Ini ada subjeknya. Kenapa bisa begitu, Miss? Okay, I will explain it to you. Dua kalimat. The glass contains milk. She put the glass on the table. Kalau digabungkan jadi the glass that she put on the table contains milk. Subjek utamanya the glass, konektornya ada that, subjek keduanya she, verb keduanya put, verb utamanya contains. Aman ya? Aman. Next, ada dua kalimat. The woman looks happy. She is wearing a blue shirt. Kalau digabungkan awal nih, digabung akan seperti ini. The woman who she is wearing a blue shirt looks happy. Subjek utamanya di sini, konektor subjek utamanya woman, konektornya who, subjek keduanya she, verb keduanya is wearing, verb utamanya adalah looks. Lihat, the woman sama she mengarah pada orang yang sama. Jadi untuk lebih efektif, she-nya dihapus. Kemudian she-nya, subjeknya masuk ke mana? Ada subjek konektor plus subjek. Jadi she-nya dihapus. Jadi the woman who is wearing a blue shirt looks happy. Subjek utamanya the woman, konektornya plus subjek keduanya ada who, verb keduanya adalah is wearing, and verb utamanya adalah looks. Jika kalian ingin memahami lebih lanjut, kalian bisa mengikuti atau belajar material yang akan keluar setelah ini. Kalau tidak, kalian bisa skip. Remember, if there are two clauses in a sentence, there must be a connector. Kalau ada dua kalimat dalam satu klausa, ada dua klausa atau lebih dalam satu kalimat, maka harus ada konektornya. Dan kalimat subjek yang dekat dengan konektor itu pasti subjek kedua. Dalam soal TOEFL-nya seperti apa? Dalam soal TOEFL-nya akan keluar seperti ini. The gift, blah blah blah, selected for the bride was rather expensive. Ada the gift di sini. The gift itu kira-kira subjek keberapa ya? Jelas kalau di depan tanpa konektor, tanpa apapun, tanpa preposition, dia jelas subjek utamanya. Subjek utamanya di sini. Terus ada kata selected nih. Selected ada verb.
Kemudian ada was. Wah, berarti verbnya ada 2 nih. Kalau verbnya ada 2, otomatis subjeknya juga harus ada 2. Kalau subjeknya harus ada 2, berarti harus ada konektor. Yang mana? The answer because jelas salah, dia konektor doang, was itu verb, since itu konektor doang, jawabannya adalah D. Which itu konektor, we-nya sebagai subject. Tipe pertama dengan konektor plus subject. Sekarang tipe yang kedua. Blah 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 is on the table has 4 section. Lihat ada subjeknya nggak? Oh, nggak ada. Lihat ada verbnya tidak? Oh, ada, is sama has. Ada nih, ada 2 verb, berarti dia butuh minimal 2 subjek dan 1 konektor. The notebook, nah mungkin. The notebook which, mungkin. Because the notebook, nah. Kalau because the notebook itu konektor plus subjek 1, padahal dia kan butuhnya subjeknya 2. In the notebook juga salah. Mungkin adalah jawabannya B. The notebook sebagai subjek utama, which sebagai konektor dengan subject. Oke. Setelah ini akan ada, silakan kalian langsung mengerjakan exercises 4 halaman 65 halaman 65, sama seperti yang tadi, yang sebelumnya, yaitu kalian hanya menuliskan jawabannya saja karena langsung akan tahu hasilnya seperti apa. 1 sampai 10. Selamat mengerjakan.